Apa sih? Secara bahasa, zakat berarti suci, bersih, dan tumbuh subur. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan sejumlah harta tertentu yang bersifat wajib bagi seorang muslim atau disebut dengan muzaki, dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu definisi dari zakat. Dalilnya apa sih? Dalil tentang zakat itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ini Allah menyandingkan kewajiban kita untuk melaksanakan salat dengan disandingkan kewajiban zakat, yang artinya zakat itu merupakan satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Orang yang sholat juga harus zakat, gitu. Zakat fitrah yang akan kita bahas duluan adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah atau zakat jiwa atau juga disebut dengan zakat pribadi yang hukumnya itu wajib dan waktunya menjelang Idul Fitri. Nah, apalagi kebetulan konten ini dibuat di bulan suci Ramadan yang insya Allah dalam 1 bulan kurang lagi kita akan menyambut bulan Idul Fitri. Karenanya ini persiapan kita nih untuk zakat fitrah. Oke, zakat fitrah atau yang disebut dengan zakat beras. Nah, kadar zakat fitrah yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini setiap daerah pasti beda-beda sesuai makanan pokoknya. Dan kebetulan di Indonesia ini adalah makanan pokoknya beras. Jadi yang kita zakatin sebagai zakat fitrah adalah beras. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kadar zakat fitrah itu berapa sih? Kadar zakat fitrah itu 1 sok atau sama dengan 4 mud. 1 mud berapa? 1 mud itu ukuran 2 telapak tangan penuh orang dewasa atau orang Arab pada saat itu ya. Jadi kalau dikonversikan, 1 so itu disetarakan dengan 2,8 kilo, dibulatkan menjadi 3 kilo. Dan ini yang kita keluarkan untuk menjadi zakat fitrah. Nah, hal ini dikutip dari Lajnah Daimah. Oke, sekarang syarat wajib zakat fitrah. Nah, syarat wajib, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu siapa aja sih? Yang pertama, Islam, beragama Islam. Yang kedua, di awal Ramadan orang tersebut masih hidup. Jadi ketika orang siapapun itu yang beragama Islam, dia masih hidup di awal Ramadan, maka dia terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Lalu saat hari terakhir bulan Ramadan, orang tersebut sudah lahir. Jadi bayi yang baru lahir, anak kecil atau anak bayi yang ketika di hari terakhir bulan Ramadan dia udah lahir, dia juga kena kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Ya pastinya dizakatin sama orang tuanya atau walinya. Lalu syarat yang keempat adalah memiliki kelebihan harta pada saat Idul Fitri untuk keluarga maupun binatang peliharaannya. Intinya di sini dia mampu. Oke, waktu zakat fitrah. Di sini waktu zakat fitrah ada beberapa waktu. Ada sunnah, makruh, dan haram. Sunnah itu kapan sih? Ketika dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat Id. Lalu yang makruh dibayarkan setelah sholat Id dan sebelum terbenam matahari. Jadi setelah sholat Id dia baru zakat fitrah. Nah, itu hukumnya makruh. Lalu ada yang haram, yaitu baru dibayarkan sesudah matahari terbenam di hari raya Idul Fitri. Dan ini bisa dibilang waktunya udah lewat. Nah, jadi zakat fitrah ini hukumnya itu wajib dan sudah boleh dibayarkan setelah sudah masuk awal Ramadan. Jadi daripada nanti lupa-lupa ditunda-tunda, yuk dari sekarang mumpung masih awal-awal puasa Ramadan, kita udah bayar zakat fitrah. Sekarang masuk jenis zakat yang kedua, yaitu zakat mal atau yang disebut dengan zakat harta. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu oleh orang yang mampu kepada yang berhak menerima setelah harta tersebut mencapai nisab atau kadar minimum untuk zakat dan haul 1 tahun. Oke, di sini tadi ada keselibet ya. Jadi zakat fitrah ini zakat yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk dari orang yang mampu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat harta tersebut itu udah mencapai nisab atau kadar minimum untuk mengeluarkan zakat dan haul 1 tahun. Jadi syaratnya ada 2 ya, mencapai nisab atau memenuhi kadar minimum untuk zakat, dan yang kedua harta tersebut sudah mencapai haul atau 1 tahun.
Jadi sebelum kita lanjut, nah kedua istilah ini harus kalian hafal. Syarat harta untuk dikeluarkan menjadi zakat mal. Ada nisab, yaitu kadar minimum untuk wajib zakat, dan haul, yaitu harta tersebut sudah mencapai 1 tahun. Oke, di sini ada daftar harta wajib dizakati, nisab dan besaran zakatnya. Nah, kalian bisa cek di sini ada tabel mulai dari emas. Kalau punya emas itu nisabnya atau kadar minimum untuk dikeluarkan zakatnya itu berapa sih? Oh, ternyata 85 gram. Lalu yang dikeluarkan sebagai zakatnya berapa? 2,5% dari 85 gram. Itu emas. Lalu perak ada 672 gram nisabnya, dan yang zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Adapun uang atau penghasilan itu nilainya sama dengan emas, dan zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5%. Dengan catatan kalau uang atau penghasilan yang kita keluarkan ini udah dikurangi dari kebutuhan pokok, dan begitu seterusnya. Kalian bisa cek, baca lagi, bisa di pause video ini untuk dicek tabel tentang daftar harta yang wajib untuk dizakati, nisab maupun besaran zakatnya. Oke, kalau kalian udah memperhatikan tabel ini, nah perihal nisab ini adalah masalah nisab dalam kajian fikih memang ada ikhtilaf. Apa ikhtilaf? Yaitu perbedaan pendapat dari para ulama. Semisal nisabnya emas, ada yang mengatakan 77,5 gram, ada yang bilang 80 gram, ada yang bilang 85 gram, bahkan 90 graman. Nah, demikian juga dengan jenis harta zakat lainnya. Jadi kalian ketika menonton video ini dan melihat tabel daftar harta wajib zakat, nisab dan besaran zakatnya ini agak sedikit berbeda dengan yang ilmu yang kalian dengar nisabnya. Misalkan kok di sini emas 85 gram sih nisabnya, bukannya 90 gram. Nah, itu karena ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Nah, jadi tinggal dikondisionalkan, tinggal disesuaikan aja. Tapi hitung-hitungannya, insya Allah caranya sama. Oke, sekarang kita masuk mustahik zakat. Siapa sih orang yang berhak menerima zakat? Nah, orang yang berhak menerima zakat ini ada 8 golongan sesuai yang Allah sebutkan di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama ada fagir. Nah, dia tuh miskin banget. Lebih parah dari miskin. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil atau ya semacam panitia lah, orang yang ngurusin zakat. Ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ada rigab, ada gharim, ada fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, berikut adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada tabel atau infografisnya. Semoga kalian bisa makin dipahamin. Fakir tuh siapa sih? Miskin tuh siapa sih? Rikob tuh siapa sih? Gorim tuh siapa sih? Mu'alaf tuh siapa sih? Fisabilillah tuh siapa sih? Ibnu sabil tuh siapa? Dan amil zakat tuh siapa? Nah, bisa kalian cek di infografis yang tertera di video ini. Nah, sekarang hikmah zakat. Kira-kira apa hikmah zakatnya? Pasti banyak banget. Coba kalian renungkan, apa sih hikmah dibalik Allah mewajibkan zakat ini? Sebenarnya itu untuk apa sih? Nah, dan ini pastinya banyak banget, bisa kalian renungkan, bahkan bisa kalian cari-cari juga referensi di buku kalian maupun di tulisan-tulisan yang ada di internet. Mungkin itu aja pembahasan singkat kita mengenai zakat ini. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga bisa kita amalkan sebagai seorang muslim yang pengen menjadi muslim yang taat, untuk mengenalnya, untuk meraih kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja, kurang lebih maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan, silahkan langsung chat di kolom komentar. Walafumikum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.